nggak hidup di bayarnya, rambut-rambutan hidup ya. Artinya sama, dia mah kalau di darah kagak hidup, hidupnya di air. Di tes swabnya darah, kan norak itu norak lu, ngerti. Ini kadang-kadang kekeliruan kita ini ya, karena nggak paham. Baik, jadi itulah kira-kira. Jadi lebih afdol kita serahkan sekaligus, itu lebih afdol ya. Kita nggak makan itu lebih afdol. Silakan saya. Ya. Ada orang mau korban, tapi dia belum akikah katanya. Gimana tuh? Iya. Dia pengen korban tapi belum akikah. Akikah itu kewajiban sih. Nah, Kewajiban orang tua. Kalau akikah kewajiban pribadi. Nah, sekarang begini, saya belum akikah, tahu nggak dulu? Syarat-syarat akikah dulu. Syarat-syarat akikah itu menjadi wajib kalau selama 7 hari dia mampu tidak dilaksanakan, maka sampai kapanpun menjadi wajib. Tetapi setelah 7 hari baru ada kemampuan, maka hukumnya menjadi sunnah. Ini Pak, anak saya lahir, punya si duit 7 juta, kambing mah 2-5 juta. Gue pakai yang lain dulu Ntar kita ketemu duitnya gitu ya. Ternyata kagak dapet. Sampai lewat, sampai kapanpun ini wajib. Karena waktu ada kita nggak laksanakan. Ini anak lahir emang kagak duitnya buat beli kambing. Udah 10 hari anak lahir baru ada tuh duit. Itu tetap jatuhnya sunnah. Jadi tidak wajib. Itu akikah ya batasannya. Ya, itu batasannya. Nah oleh karena itu, bagaimana kalau orang yang tadi belum akikah dia sudah korban? Sah nggak? Sah. Karena sesungguhnya akikah itu adalah kewajiban orang tua. Nah, kita balik sekarang. Kalau bapak punya utang, kita bayarin bagus nggak? Bapak kita punya utang di warung, kita bayarin bagus ya? Nah, yang terbaik kita nebus akikah itu khawatir orang tua kita dulu waktu mampu dia nggak laksanain, maka kita tebus kewajiban orang tua. Nah, kalau akikah, awas. Bisakah akikah itu dijadikanlah satu dengan korban? Boleh nggak akikah disatukan dengan korban? Kenapa nggak boleh? Kenapa boleh? Kalau daging korban itu diberikan dalam posisi mentah. Kalau akikah, nah ini bedanya nih ya. Jadi hati-hati kalau yang akikah di korban harus nambahin uang masak. Lihat ini ya, karena matang ini, bukan mentah. Jadi harus ada uang bumbu itu. Supaya sah ikut di dalam korban, dia harus pakai uang bumbu. Nah, kambing dia ini jadi berapa kantong kira-kira? 100 kantong. Katakanlah jadi kalau sapi begitu, kalau kambing paling berapa kantong ya? 5. Ya, taruhlah 20 kantong gitu ya. Nah, taker 1 kantong berapa duit masaknya? 5.000. 5 kali 20 juta. 100 ya? 100 juta loh. 5.000, 100.000 ya. Nah itu tambahin, karena dia wajib matang. Mentah juga jadi nggak sah. Kenapa? Karena akikah dengan korban beda pemberian dagingnya. Kalau akikah mah kudu matang. Kalau korban mentah ini ya saya harus dibedain ya. Boleh nggak Ustaz saya campurin? Waktu korban saya akikah boleh. Tadi cari syaratnya pakai tambahin uang masaknya gitu, ada uang masak gitu mah ya. Ya, silakan lagi. Ya. Bagaimana kalau ya? Silakan. Panitia kan ada banyak tuh kadang ngisiin malah buat nyate di situ Ya. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Boleh asal tidak melebihi. Ya, boleh. Karena memang punya hak kan situ panitia kan.
punya haknya di situ. Jadi apa namanya, makan bareng-bareng ya. Tapi jangan begini, kambing 2 yang dipotong 3, yang di pahanya 4 dipakai, jangan. Lah banyak makan 3 itu. Tapi kalau sekedar nggak boleh, ada haknya. Sama juga begini, panitia yang mintain duit di tengah jalan tuh, teromong, ada haknya? Ada. 1/8, ya itu paling tinggi 1/8, ada haknya. Bapak ngajuin proposal kemana-mana buat membangun masjid, adakah itu? Ada haknya itu, karena itu ada hak, namanya hak amil ya. Jadi boleh panitia pun makan daging korban itu ya, untuk sate, silakan. Nah bagaimana kalau darahnya najis? Darahnya najis ya? Darah kambing, darah hewan yang dipotong najis ya? Najis. Nah kalau dipotong di halaman masjid kan jadi najis. Bersihin. Hah? Di halamannya iya kan berarti najis. Cuci ya. Beda antara najis dengan haram. Kalau haram selama-lamanya haram. Kalau najis syaratnya ada 3. Kalau 3 syarat udah nggak ada, maka jadi suci lagi. Apa syaratnya? Warna, rasa, bau. Habis kita korban kita cuci, nggak ada tuh 3-3-nya. Nah suci lagi, walaupun di halaman masjid juga suci lagi, jangan diributin. Karena dia bukan barang haram ya. Kalau barang haram tetap nggak boleh, karena dia adalah barang najis. Kalau najis boleh dibersihin. Ya, ada lagi? Ya, Melenceng dikit Pak. Ya. Ya, nah. Berkaitan dengan corona, nah itu vaksin saya belum tahu itu halal apa haramnya. Kalau vaksin jelas halal. Kalau vaksin halal, kenapa? Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi dia itu halal. Kecuali memang yang diragukan itu meningitis. Kalau meningitis sudah diragukan karena dia bukan, vaksinnya itu dari, ada yang bilang gitu ya, masih diragukan. Tapi kalau yang namanya vaksin corona, corona itu adalah SARS-CoV-2. Sebenarnya SARS-CoV-2 yang bahaya itu tetap ada bahaya. Namanya penyakit nggak ada yang nggak bahaya, ada bahaya. Semua penyakit pasti ada bahayanya. Jadi kalau pertanyaannya apakah vaksin itu hukumnya halal, sah, nggak apa-apa. Nah, bagaimana saya divaksin? Kalau vaksin yang jelas Pak, kalau Bapak divaksin tanya, turun periksa dulu dokter, kondisi saya sehat ya. Jangan langsung datang divaksin mau, tar dulu. Karena yang bahaya itu punya penyakit bawaan, lagi sakit, itu jadi parah itu. Ya. Saya nggak jelasin dah, terjadi barang ngaco. Kita pakai bahasa ini ngaco ya. Dari mana? Itu kadang-kadang inilah situasi dan kondisi ya. Kalau saya bilang, saya cuma kalah di pasar. Ya. Kalah di pasar. Anda melanggar pasal sekian, habis tuh. Hanya Bapak lihat sekarang nih, yang berhak menerapkan kesehatan siapa? Dokter kan? Kalau di Indonesia Ikatan Dokter Indonesia, tapi ngapa polisi mulu yang mabri? Ini nggak diterangin ya? Ya kan? Mestinya yang komando paling depan ID, tapi ID nggak pernah bersuara. Jadi jangan terang lah, jadi ngaco daripada ya. Kalau bicara keluarga baik. Nah ini memang sudah ya kondisi, kita terima kondisi. Saya khawatir lagi, apalagi kalau sekarang ini biasanya kita yang namanya kayak lockdown ini nggak lebih dari 14 hari, karena itu masa inkubasinya virus. Tapi kenapa kok hari ini kita sampai 17 hari? 17 hari dari tanggal 3 sampai tanggal, berarti 17 hari. Kenapa kok dia Idul Adha? Mestinya 14 hari Pak, nggak sampai tanggal 20.
ya kan? Karena masa inkubasi itu adalah 14 hari, mestinya dari tanggal 3 sampai tanggal 17. Kenapa kok jadi tanggal 20? Korban itu. Ya, ini yang kadang-kadang susah lah. Saya ngomong nanti ya. Jadi kalau pertanyaan halal kan halal. Oke, saya lanjut ya. Insyaallah. Nanti kita dialog. Kalau Bapak pengen tahu terus kayak apa, ngobrol ntar kita ngobrol. Saya jelasin dari awalnya. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, saya terima kasih kepada pengurus Al-Fajriyah yang sudah membantu kegiatan ini. Dan saya sudah bilang ke pengurus, kan kemungkinan Pak pas ada di Masjid Anu dia lagi ngebangun, bukan nggak mau nerima tamu, ya kan? Iya. Atau memang pengurusnya lagi ziarah, kan bisa saja tuh giliran dia nggak kebagian. Nah, kalau tidak ditampung di tempat lain, baliknya ke Atoba siap menampung kapan aja, mau tiap minggu juga nggak apa-apa. Ya, kenapa kita ngaji? Insyaallah. Nah ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita mendapatkan pencerahan sekaligus curahan ilmu disampaikan guru kita. Mudah-mudahan Al-Fajriyah akan tetap selalu ada untuk kita semua. Dan juga kalau kita lihat kondisi hari ini, mungkin jamaah banyak yang kurang baca WA ya Pak. Kenapa? Ya, masih nungguin jawaban saya. Saya jadi lupa mau ngomong apa. Ya, mungkin jamaah atau pengurus masjid atau DKM banyak yang nggak baca WA. Kenapa? Karena Ahad lalu diumumkan di Uswatun Hasanah. Jangan percaya sama pengumuman yang hari ini, Pak. Boleh jadi berubah. Ya, ketika saya umumkan Uswatun Hasanah siap, tapi ternyata jelang hari Kamis diinfokan belum siap. Kenapa? Kita maklum dengan kondisi-kondisi sekarang ini. Nah, makanya hari Kamis selambat-lambatnya sebelum maghrib buka tuh WA ya, Al-Fajriyah. Giliran di mana? Kita pindah ke Majelis At-Taubah. Bahkan kemarin ada pengurus masjid udah ngumumin Uswatun Hasanah. Untung saya dengar, saya kasih tahu. Ya, akhirnya balik lagi lah ke At-Taubah. Insyaallah sekaligus kita sambut dengan sukacita guru kita selalu siap untuk Majelis Subuh Al-Fajriyah. Ya, jangankan katanya hanya sesekali, setiap Ahad juga boleh. Cuman sayang giliran di rumah guru kita jamaahnya dikit. Baca WA. Makanya saya ngelesnya begitu, nggak baca WA. Jadi kurang berkah jadi rasanya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di penghujung acara nanti akan disampaikan pengumuman. Doa sudah sama guru kita tadi. Pengumuman yang disampaikan oleh Ketua Bendahara 1 Majelis Subuh Al-Fajriyah Bapak Haji Sunarto. Dan selanjutnya juga setelah ini pengurus jangan pulang dulu ya, kita bicarakan bagaimana kedepannya Al-Fajriyah. Dan juga hari Kamis baca pengumuman lagi, masih adakah Al-Fajriyah di tengah-tengah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.